Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, kaum remaja, kaum muda, para suster, para romo, selamat pagi. Hari ini kita kembali dalam rasa syukur, dalam kegembiraan, mau menyambut sabda Tuhan yang akan kita redungkan pada hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 5 Agustus 2021, pekan biasa ke-18. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 23. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu, bapak, dan saudara-saudari, anak-anakku terkasih, dalam Injil tadi ternyata Yesus ingin semacam mengetahui sebenarnya sudah sejauh mana para murid itu mengenal dirinya dan menempatkan dirinya di dalam kehidupan mereka. Makanya tadi dia bertanya, menurut orang-orang siapakah aku ini? Nah, mereka ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada yang menjawab Elia, ada juga yang menjawabnya Yeremia, atau bahkan juga mengatakan salah seorang dari para nabi. Yesus sih cukup puas mendengar itu namun Yesus juga ingin tahu lebih dalam, sebenarnya bukan hanya kata orang, tapi kalau menurut mereka sendiri siapa dirinya itu. Maka dikatakan oleh Yesus tadi bertanya, menurut kalian aku ini siapa? Waduh, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya kira murid-murid juga cukup terkejut, bahkan mungkin gelagapan untuk menjawab pertanyaan itu karena ini kan tidak lazim dan juga tentu kita menyadari kalau kita sedang mendengarkan sabda Tuhan, tentu kita merasa bahwa pertanyaan itu juga tertuju kepada kita. Menurut kita, siapakah Yesus itu? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, di tengah kebingungan para murid, di tengah bengang-bengongnya para murid terkaget-kaget dengan pertanyaan itu, tergagap-gagap. Nah, yaitu yang namanya Simon itu disebut sebagai di antara para murid itu, dia itu adalah primus inter pares, yaitu yang pertama di antara yang sederajat, yaitu sebagai rasul Yesus tapi dia kepalanya Dia menjawab demikian tadi dikatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan,
Tentu secara antropologis, pengalaman manusia eksistensial, ya Petrus bisa menjawab itu, atau Simon Petrus biasa disebut menjawab itu, karena dia juga sudah banyak pengalaman bersama dengan Yesus. Mungkin seperti yang terakhir kemarin itu kan ketika Yesus bersama murid-muridnya itu ada di danau, ya, murid-murid itu sendirian dan Yesus berjalan di atas air. Ya, itulah pengalaman Petrus bahwa Yesus itu adalah Mesias, Putra Allah. Sungguh Yesus bisa berjalan di atas air, menyelamatkan dia yang ketakutan, ya. Dan masih banyak pengalaman lain lagi. Pergandaan roti pasti membuat Petrus itu berpikir seperti orang banyak juga. Sakjane sebenarnya siapa sih Yesus ini, ya. Hanya bahwa menyebutkan dia adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Memang perumusan ini tentu saja dibimbing oleh Roh Kudus seperti kata Yesus tadi, ya. Dikatakan, ya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Petrus dengan mengakui Yesus sebagai Mesias dikatakan berbahagialah. Menarik ya Bapak Ibu, ya. Kok bisa? Iya. Tentunya kita harus yakin kalau kita sungguh percaya kepada Yesus, ya harusnya hidup kita adalah bahagia. Tanda bahwa orang percaya pada Yesus, dia akan hidupnya bahagia, hidupnya damai. Dan kebahagiaan, kedamaian itu tentu saja tidak selalu digantungkan kepada apa yang menjadi pengalaman kita. Kalau pengalaman manusia kita ini, ya paling tidak ada dua sisi lah, ya. Ada senang, ada tidak senang, ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ya. Tapi kebahagiaan itu tidak tergantung pada itu, tetapi kepada iman, kepercayaan pada siapa Yesus dalam kehidupan kita. Karena yang menyelamatkan kita adalah satu-satunya adalah Yesus. Masalah pengalaman hidup itu, ya itu lain ceritanya, ya. Kita tidak perlu merasa kalau lagi miskin, lagi tidak punya uang, lagi sakit, bahwa kita tidak selamat. Tidak. Kita akan tetap selamat karena bukan itu yang menjadi jaminan keselamatan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya. Dan yang menarik adalah ini. Ketika Simon Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup, dia mendapatkan karunia. Iman ini menjadi dasar bahwa Petrus dikatakan bahwa ia adalah Petrus, batu karang, dan di atas batu karang inilah akan kudirikan gerejaku. Bapak Ibu saudara-saudari, tentu Yesus tidak mau mengatakan bahwa gereja didirikan pada diri Petrus, bukan. Tapi didirikan atas dasar iman Petrus ini. Dan kita sebagai orang beriman juga mengikuti iman Petrus ini, iman rasuli. Makanya kalau ketika kita ditanya, lalu sebenarnya kalau menurut kamu siapakah Yesus itu? Bapak Ibu, setiap kali perayaan Ekaristi, setelah mendengarkan homili, kita itu selalu diajak, ayo kita sama-sama kembali mengungkapkan iman, membaharui iman kita dalam syahadat. Jadi sebenarnya tidak perlu kaget, takut kalau ditanya, menurutmu Yesus itu siapa? Ya tentulah kita harus kembali kepada syahadat iman kita. Coba kalau kita mendoakan itu sungguh-sungguh, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, dan seterusnya. Jadi kalau kita diajak membaharui iman, harapannya bukan pertama-tama hanya kita hafal saja, tetapi bahwa kita sungguh menghayati itu dalam kehidupan kita. Kita sadar betul bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita.
bahwa kita semua diciptakan sebagai citra dan gambarnya. Kita diajak untuk ambil bagian di dalam kebaikan Tuhan. Dan juga terlebih lagi diajak untuk ambil bagian di dalam cara Allah menghadirkan diri, seperti putranya yang merendahkan diri menjadi manusia lemah. Dan dengan cara seperti itulah kita akan membawa keselamatan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Yesus bertanya, siapakah aku ini menurut pendapatmu atau pengalamanmu, seharusnya kita belajar menghayati apa yang namanya syahadat iman kita. Semoga kita tidak hanya hafal, tapi sungguh-sungguh sampai kepada bagian terakhir, kebangkitan badan dan kehidupan kekal kita percaya. Tuhan memberkati kita. Amin.